Haleluya Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, di dalam ibadah kami kepadamu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang berikan kekuatan bagi hati kami Tuhan, untuk kami terus berharap hanya kepada Engkau saja Bapa. Biarlah melalui firman-Mu ya Tuhan, kami boleh melakukan perkara-perkara yang indah bersama dengan Engkau ya Bapa. Biar kami tetap bersekutu dengan firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Rabi hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar jemaat-Mu di Rangkas Bitung terus diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Biar kami tetap ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, untuk kami lebih lagi menyukakan dan menyenangkan hati Engkau saja Tuhan. Segala puja syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Biar Tuhan bertakhta di dalam pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan terlebih saat ini Tuhan, kami mau duduk diam ya Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang menguasai hati kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Firman-Mu yang akan mengubah hidup kami menjadi sesuatu yang berkenan di mata Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami yang persembahkan sepenuhnya hanya untuk Engkau saja Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan kasih yang ada di rumah pada saat ini. Biarlah kita tetap setia di dalam ibadah kita dengan kesungguhan hati kita, untuk kita bisa memperoleh perkenanan yang daripada Tuhan saja. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tema firman Tuhan saat ini saya beri tema yaitu doa merupakan jalan untuk memperoleh kemenangan. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa, di mana Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaatnya di Tesalonika saat itu untuk tetap berdoa. Karena berdoa adalah sebuah perintah Allah yang harus kita hidupi, dan itu harus menjadi bagian hidup kita semua dan menjadi gaya hidup kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, doa adalah napas hidup atau tanda kehidupan orang percaya. Tanpa bersekutu dengan Allah, maka rohani kita akan mengalami yang namanya kekeringan, bahkan mati. Orang yang demikian bukanlah orang yang hidup di dalam kemenangan. Kehidupan orang yang percaya yang berkemenangan adalah memiliki kehidupan doa. Bagaimana setiap umat Tuhan untuk terus berdoa kepada Tuhan. Tentu ini merupakan sebuah tanggung jawab yang besar yang harus kita kerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kehidupan orang percaya yang berkemenangan adalah memiliki kehidupan doa. Hal ini menyadarkan kepada kita kembali betapa pentingnya doa bagi kita semua, serta hidup kemenangan kita ditentukan melalui doa-doa kita. Hasil yang akan kita bawa ketika kita memperoleh kemenangan dari doa tersebut adalah kita akan memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 41 hingga ayat yang ke-44 demikian firman Tuhan. Injil Lukas pasal 22 ayat 41 hingga ayat yang ke-44. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperempat batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saat itu Tuhan Yesus harus menanggung dosa seluruh umat manusia. Di dalam hal ini, dia harus meminum cawan Allah
Saat itu Yesus sangat takut dan gentar karena dia harus menanggung seluruh isi dunia yang penuh dengan dosa. Murka Allah akan ditimpakan di dalam kehidupan Yesus Kristus. Sebab itu dia menolak. Tetapi selanjutnya berkata, biarlah kehendak-Mu Bapa yang terjadi dalam hidupku. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan, maka malaikat Tuhan datang menghampirinya untuk memberikan kekuatan baginya. Doa dapat membuat kita menjadi teguh dan kuat, karena di dalam persekutuan dengan Tuhan kita akan mendapat kekuatan yang baru. Biarlah kita memiliki teladan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi teladan bagi kita semua dalam kehidupan doanya. Ia pagi-pagi berdoa sebelum mengawali aktivitas kehidupannya. Ketika setelah selesai pelayanan, dia pun mengasingkan dirinya untuk tetap berdoa kepada Bapaknya. Di sini menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29 hingga ayat yang ke-31, mari kita buka firman Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja-wali yang lain terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lelah lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi kita semua, khususnya kita yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Mereka seumpama burung raja wali yang naik terbang tinggi untuk mengatasi segala badai kehidupan. Seorang burung raja wali ketika terbang, saat itu dia harus menghadapi hujan yang begitu lebat. Mungkin saja hujan badai yang menerpa seekor burung raja wali di atas, namun dia terus terbang ke tinggi melewati badai hujan tersebut. Dia mengalami sungguh-sungguh kekuatan yang baru. Ada tantangan di depan yang begitu berat, tetapi dia fokus terus terbang tinggi mencapai suatu tujuan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sayap burung raja wali sangat kuat, ya. Dia mengepakkan sayapnya dengan lebih kuat lagi ketika angin begitu kencang, ketika hujan badai begitu menerpa dalam dirinya, dia tetap kuat. Dia tidak mau turun. Biarlah kehidupan kita juga seperti seumpama burung raja wali yang naik terbang tinggi. Jangan sampai kita turun dalam menghadapi segala badai kehidupan ini. Tetapi biarlah kita semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita boleh mengalami peningkatan yang daripada Tuhan, supaya kita boleh melangkah dalam kehidupan ini sesuai dengan rencananya Tuhan saja. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bila kita lelah dan kita tidak berdoa, maka kita akan jatuh ke dalam pencobaan, bahkan kekalahan akan kita terima. Oleh sebab itu, seseorang ketika jatuh dalam pencobaan, seseorang tersebut banyak alasan, ya, dia menyalahkan roh menurun tetapi daging lemah. Mungkin juga dia menyalahkan banyak hal, ini karena ini dan ini karena itu. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika seseorang jatuh di dalam pencobaan, dia harus tetap bertahan di dalam Tuhan. Dia harus tetap bisa terbang tinggi seperti burung raja wali, menghadapi apapun yang ada di depan dia. Pencobaan terjadi dalam kehidupan manusia.
itu akibat dari kesalahan manusia itu sendiri. Juga bisa diakibatkan oleh kuasa si jahat dan juga dari dunia ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, di dalam Lukas pasal 22 ayat 46 dikatakan, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang saat itu bersama dengan dia, itu Yohanes, Yakobus, dan Petrus saat itu, yang 3 murid Tuhan yang luar biasa ini selalu dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Yesus berkata, "Mengapa kamu tidur? Tidak sanggupkah kau berjaga 1 jam saja bersama dengan aku?" Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biarlah saat ini kita boleh mengerti kehendak Tuhan melalui kehidupan yang kita alami saat ini. Karena di dalam doa-doa kita akan memperoleh kehendak Tuhan, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Di dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga demikian firman Tuhan. Yeremia pasal 33 "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saat ini ketika kita doa kepada Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan dalam arti kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Di dalam doa tidak saja kita mencari kehendak Tuhan, tapi tadi saya katakan kita akan bisa mengerti kehendak dan rencananya bagi hidup kita semua. Melalui doa Tuhan singkapkan hal-hal yang tidak kita ketahui. Melalui doa juga Tuhan akan memberikan hikmatnya bagi kita semua. Kita harus sungguh-sungguh berdoa, datang kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita, menyerahkan seluruh masalah kita, karena dialah Allah yang sanggup melakukan perkara yang indah bagi kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika kita doa dengan sungguh-sungguh, kita juga harus tahu, yaitu kita harus tunggu komando yang daripada Tuhan. Jangan kita ketika selesai berdoa, kita langsung memutuskan segala sesuatunya berdasarkan kehendak kita, dengan alasan kita sudah berdoa kepada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, ketika kita sudah berdoa pada Tuhan, tunggu komandonya Tuhan. Mau apa yang harus kita kerjakan? Oleh sebab itu, biar kita mau melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan saja, bukan maunya diri kita pribadi. Oleh sebab itu, doa dengan sungguh-sungguh sampai terhubung diri kita dengan Tuhan. Begitu juga Tuhan terhubung dengan diri kita. Dalam arti kita berkata-kata kepada Tuhan, dan juga kita harus dengarkan kata-kata Tuhan dalam hidup kita semua. Bapak Ibu yang sudah Tuhan, banyak orang rajin berdoa, tetapi dia tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya, tidak didasari dengan pengertian yang benar, sehingga segala sesuatunya diputuskan berdasarkan perasaannya, berdasarkan pemikirannya sendiri. Sebab itu yang benar yaitu kita berdoa kepada Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan bagi kita semua. Tunggu arahannya Tuhan melalui setiap doa-doa kita. Ketika kita sudah mengerti kehendak Tuhan, barulah kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini, yaitu kebenaran firman-Nya. Kita lakukan dengan sepenuh hati karena kita sudah mengerti apa maunya Tuhan, apa isi hatinya Tuhan bagi umat Tuhan saat ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hasil doa membawa kita memperoleh kemenangan, di mana janji-janji Tuhan tergenapi bagi kita semua. Kita harus yakin percaya bahwa janjinya Dia dan amin, bahwa janjinya adalah murni bagi kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yakinilah dengan percaya dengan sungguh-sungguh
bahwa janji-janji Tuhan pasti digenapi bagi kita semua. Tuhan mau kita melakukan tindakan iman kita. Tuhan juga mau supaya kita melakukan tindakan nyata hidup kita melalui setiap perkataan hidup kita, melalui setiap sikap hidup kita, melalui setiap tindakan-tindakan yang menyenangkan hati Tuhan, sehingga hal itu akan membuat Allah terkagum di dalam diri kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, berdoa adalah tanda bahwa kita sungguh-sungguh percaya dan siap menerima janji Tuhan. Janjinya adalah janji kemenangan bagi kita semua. Janjinya bukan janji kosong, tetapi janji kemenangan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Oleh sebab itu, biarlah kita tetap berdoa. Dengan kita berdoa berarti kita mengizinkan Tuhan bekerja menggenapi setiap janji-janjinya bagi kita semua. Dengan berdoa berarti kita tidak bisa melakukan apa yang kita Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dengan janji-janjinya Tuhan akan menggenapi kita semua. Dalam hal ini, ketika kita tidak mampu melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita melalui doa-doa kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, tetaplah berdoa kepada Tuhan, karena doa merupakan jalan peroleh kemenangan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi kita semua untuk kita terus berdoa dengan sungguh-sungguh hati. Dan karena dengan doa tersebut kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Karena dengan doa tersebut kita akan mengerti kehendak Tuhan. Di saat kita lemah, kita akan bangkit karena ada doa di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, biarlah kita tetap bersekutu di dalam doa-doa kita. Karena itu yang Tuhan kehendaki bagi kita semua untuk kita kerjakan di dalam hidup ini. Amin, untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami semua, ya Bapa, untuk kami tetap bertekun di dalam doa-doa kami, ya Bapa. Biarlah kami berdoa dengan sepenuh hati kami kepada-Mu, ya Tuhan. Biar melalui doa-doa kami, ya Tuhan, kami memperoleh kemenangan yang daripada Engkau saja, Bapa. Kami akan memperoleh kekuatan yang baru yang daripada Engkau, ya Bapa. Kami akan mengerti kehendak Tuhan atas hidup kami, ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih Tuhan untuk segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kami semua, ya Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh merendahkan diri kami di hadapan Engkau, ya Tuhan. Untuk kami bersekutu di dalam doa-doa kami, Yesus Kristus. Inilah hidup kami, ya Tuhan, yang kami persembahkan, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja, Bapa. Biar melalui doa-doa kami, ya Tuhan, kami boleh melakukan perkara-perkara yang indah, ya Tuhan, bersama dengan Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman-Mu yang telah meneguhkan kami pribadi lepas pribadi, Tuhan. Biar doa-doa kami menjadi gaya hidup kami, ya Tuhan. Biar doa-doa kami menjadi bagian di dalam hidup kami semua, ya Bapa. Kami tidak mampu melakukan segala sesuatunya tanpa doa di dalam hidup kami, ya Tuhan. Biar kami melakukan bagian hidup kami, ya Bapa, dalam doa-doa kami kepada-Mu, ya Tuhan. Maka Engkau akan melakukan menjadi bagian-Mu, ya, dalam hidup kami semua, ya Tuhan. Engkau akan mengerjakan hal-hal yang baik bagi kami semua, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala pimpinan Tuhan pada saat ini, Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Gelisah di hatimu, bulan
Baik, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk dapat memperlakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik Bapak Saudara jemaat Tuhan yang diberkati, saat ini informasi akan saya sampaikan, terutama yang pertama untuk persembahan maupun perpuluhan dapat Bapak Ibu Saudara jemaat kirim ataupun transfer melalui rekening yang tertera pada layar kaca dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Gembala juga terus menghimbau agar setiap keluarga di rumah terus mengadakan mesbah keluarga untuk saling menguatkan dan saling menopang di dalam doa, supaya di tengah kondisi kita sekarang ini kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Dan untuk informasi tambahan lainnya jemaat bisa dapatkan untuk update selanjutnya di WA grup jemaat. Terima kasih. Baik jemaat Tuhan, untuk selanjutnya untuk doa penuh dan berkat, Bapak Gembala akan memimpin kita semua. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, biarlah kita bangkit berdiri dalam berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang meneguhkan kami semua ya Tuhan. Untuk kami tetap berdoa di dalam Engkau ya Tuhan. Untuk kami lebih lagi tekuni dalam doa-doa kami ya Tuhan Yesus Kristus. Karena melalui doa-doa kami ya Tuhan, kami akan memperoleh kemenangan yang daripada Engkau saja ya Tuhan. Biarlah kami berdoa ya Tuhan, agar hidup kami ya Tuhan, Kau berikan hikmat bagi kami semua ya Tuhan, untuk kami boleh memutuskan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah kehidupan kami umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ya Tuhan. Kami mau tetap menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Engkau saja ya Tuhan. Biar karya Tuhan terus nyata bagi umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menyatukan hati kami berdoa untuk bangsa negara kami ya Bapa. Kau mengetahui keadaan bangsa kami saat ini ya Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan pulihkan bangsa kami ya Tuhan dari virus COVID-19 ini ya Bapa. Kau hadir di dalam bangsa kami ya Tuhan. Lawat bangsa kami ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan tolong Bapak Presiden kami ya Tuhan dalam menangani kasus pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang memberikan kemampuan yang daripada Engkau saja ya Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk para tim dokter ya Tuhan, dan perawat dan tim medis semuanya ya Bapak, dan tim sukarelawan yang mereka berjuang ya Tuhan dalam menangani masalah COVID ini ya Tuhan Yesus Kristus. Kau yang berikan kemampuan yang daripada Engkau saja ya Tuhan. Kami berkati ya Tuhan untuk keamanan ya Tuhan, TNI dan Polri ya Tuhan yang bekerja bersama-sama ya Tuhan untuk menjaga bangsa kami ini dari virus COVID ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau memberikan kekuatan ekstra bagi mereka semua ya Tuhan. Berkati hidup mereka ya Tuhan, berkati keluarga mereka semuanya ya Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini ya Bapak, kami serahkan untuk kota kami Rangkas Bitung ke dalam tangan Tuhan. Kau yang berikan kesejahteraan bagi kota kami ya Tuhan, karena kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berikan perlindungan bagi kota kami Rangkas Bitung ya Bapak. Engkau hadir di Kabupaten Lebak ya Tuhan. Engkau memberkati gereja-gerejamu yang ada di Kabupaten Lebak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan kehidupan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kau berikan kesehatan bagi kami semua pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kau berikan kesehatan ilahi bagi kami semua ya Bapak. Dan saat ini Tuhan, berkati usaha dan pekerjaan umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ya Bapak. Berkati apapun dilakukan dengan tangan mereka ya Tuhan. Kau akan membuatnya berhasil dan beruntung selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini ya Bapak, biar tangan Tuhan yang kuat tetap memegang kami ya Tuhan, umat-umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ini ya Tuhan, untuk kami boleh menerima janji Tuhan. Biar kami tetap mengalami pertumbuhan iman yang daripada Engkau ya Tuhan. Biar kami semakin lama di dalam pengiringan kami kepada Engkau semakin kuat ya Tuhan, untuk menuju kepada kehendak Tuhan dalam hidup kami semua ya Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus, berkati persembahan kami ya Tuhan, baik persembahan sukarela kami, persembahan persepuluhan dan persembahan pembelian tanah gerejamu ya Bapa. Kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kau yang memberkati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, biar terus nyatakan karya Tuhan, untuk kami tetap melakukan dan menjadi bagian hidup kami ya Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kami tidak mampu lakukan ya Tuhan, kami mau kerjakan di dalam doa-doa kami ya Tuhan. Maka Kau akan berikan kemampuan bagi kami untuk kami boleh melakukan ya Tuhan, sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja ya Bapa, atas hidup kami, atas hidup keluarga kami ya Tuhan, atas pekerjaan dan usaha umat-Mu di GBI Rangkas Bitung ya Tuhan. Dan setiap pelayanan kami, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, angkatlah tangan-Mu dan bukalah hati-Mu. Terimalah berkat dan rahmat-Nya yang daripada Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan damai sejahtera dari Yesus Kristus melimpah atas hidup-Mu, dan Tuhan kuasa Roh Kudus memimpin kami sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, amin.